mengenai recycling itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan, karena konsepnya sebelumnya kan itu adalah kita produce, kita use, kemudian kita buang. Padahal kita tahu bahwa resources itu terbatas. Nah, makro dari segi fiskal and good for environment because the demand for the fossil fuel itu akan berkurang. Atau misalnya di dalam recycling plastik, karena kita tahu bahwa produk dari plastik ini proses recycle-nya itu tidak terjadi, sehingga kemudian pemerintah bisa menerapkan yang namanya excise atau pajak. Nah, saya tetapi ingin juga kita realistis di dalam konteks ini, karena pupuk Korea, kemudian pupuk amonium sulfat, dan selanjutnya jadi ada sejumlah 37 perusahaan industri di Indonesia dan 12 komoditi telah berhasil mendapatkan sertifikat industri hijau yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Industri Hijau melalui skema sertifikasi industri hijau dan berhak mencantumkan logo industri hijau pada produk ataupun kemasannya. Selain itu, Kementerian Perindustrian juga telah menyelenggarakan ada 895 industri yang telah mendapatkan penghargaan industri hijau. Ada 37 industri dan 12 komoditi yang telah mendapatkan sertifikat industri hijau. Dari milenial, Gen Z, dan seterusnya itu memang lebih conscious ya, lebih sadar terhadap lingkungan dan pola-pola ekonomi yang lebih hijau. Kalau tadi Bapak juga menyampaikan bahwa kita juga perlu merubah cara pandang kita. Sesuatu yang dihasilkan, misalnya contohnya adalah plastik, salah satu sektor yang masuk dalam laporan yang dibuat oleh Bappenas dan UNDP dan pemerintah Denmark ini, untuk melihatnya mungkin tidak menjadi sampah, tapi kita mengubah cara pandang kita, melihat itu bisa menjadi sesuatu yang dapat digunakan kembali. Dan saya tadi sebenarnya tertarik nih Pak, di akhir juga Bapak sempat menyebutkan bahwa produsen bertanggung jawab atas produknya. Nah, kalau dengan itu nih Pak, bagaimana kita bisa mempercepat lagi pergerakan kita menuju ekonomi sirkular ini dengan memaksimalkan atau memanfaatkan sertifikasi industri hijau tadi atau proper yang Bapak sebutkan juga, dan proper, agar lebih optimal dalam mendorong penerapan prinsip ekonomi sirkular di Indonesia. shifting paradigma dari yang awalnya adalah linear ekonomi yang sekarang berputar menjadi circular ekonomi. Nah, kaitan dengan itu tentu saja kita juga mungkin banyak bisa melihat potensinya ya, apabila sekarang pemerintah juga coba menggelontorkan anggaran ya untuk pemulihan atau kesehatan ya, itu terkait dengan penanganan COVID. Sebetulnya exercise kita setahun ini melakukan exercise, alhamdulillah ternyata potensi benefitnya baik dari sisi ekonominya, sosial, lingkungan, ternyata all goods gitu ya, everything bagus semua, alhamdulillah. Kalau gitu go ahead. Nah, what next? Nah, yang pertama tentunya ini langkah yang saya kira dilakukan nanti secara simultan ya. Yang pertama tentunya ini peningkatan understanding atau pemahaman buat semua pihak ini tetap harus kita jalankan terus-menerus, karena kata yang cukup kamus bahasa Indonesia kita belum punya nih kata-kata mengartikan circular economy ini, tapi kita ngerti maksudnya ya. Dan ini yang terus kita dorong terus informasi-informasinya, sehingga akumulasi knowledge ini makin lama makin baik di tingkat masyarakat, termasuk juga di pengambil keputusan kita baik di pusat maupun di daerah, termasuk juga yang ada di dunia usaha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi seperti disampaikan juga oleh Pak Deputi maupun oleh Pak Menteri, kita akan menyusun rencana kerja yang komprehensif bersama teman-teman kementerian lembaga. Dan tentunya juga ini Bappenas kan tadi ya nggak mungkin bisa kerja sendiri, dan mungkin kita juga libatkan juga teman-teman dunia usaha untuk biar ketemu nih dari sisi regulasi seperti apa yang mesti kita atau deregulasi apa yang mesti kita dorong, bagaimana mekanisme insentif disinsentif atau macam-macam nih yang harus kita diskusikan baik antar kementerian maupun juga dengan dunia usaha, termasuk juga pada para players yang ada di bahkan sampai di tingkat community. Kalau kita bicara persampahan kan sampai ke tingkat community ya. Sebenarnya kita sudah mulai ada gerakan-gerakan sampai mulai masuk ke sana nih, tapi nanti
Nah, jadi kita harus susun rencana kerja bareng-bareng, tidak hanya rencana kerja pemerintah ini, tapi juga rencana kerja bareng-bareng kita semua, saling mendukung satu sama lain. Pemerintah, dunia usaha, bahkan sampai ke level non-state actors di tingkat teman-teman NGO, masyarakat, dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi seperti saya sampaikan, kita akan mendorong berbagai piloting, terutama piloting ya sudah pasti terkait dengan isu low carbon development ini, terkait dengan circular economy, dan piloting ini sebenarnya sudah mulai banyak dilakukan oleh para industri sebenarnya, dan ini yang lesson learned ini yang akan kita terus kita gali dari berbagai piloting yang berjalan, dan harapannya tentunya ada piloting baru juga. Dan mudah-mudahan ini karena kerjasama kita juga dengan pemerintah Denmark, tadi ada pembicaraan juga antara Pak Menteri dengan Bu Menteri, kelihatannya mudah-mudahan harapannya ke depan piloting ini kerjasama antara negara-negara bilateral dengan private di Indonesia ini bisa kita dorong lagi, sehingga pelan-pelan juga investasi dalam konteks green investmentnya juga sudah mulai berjalan. Dan tentunya kalau misalnya ada kerjasama yang baik dari luar masuk ke sini investasinya, alhamdulillah. Nah, hal-hal seperti ini yang kita akan dorong terus selama 4 tahun ke depan dalam konteks untuk mencari akumulasi knowledge, sehingga pada tahun 2025 kita betul-betul bisa full start implementasi dari circular economy ini secara masif. Mungkin 3 itu Bu Mariski, Bu dan Bapak sekalian, Pak Mardi, yang mungkin kalau dari hemat kami dan sisi Bapak yang perlu kita lakukan